Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami, pujian, pengagungan kami, sembah sujud kami. Biar Tuhan menikmati, Tuhan dipuaskan, Tuhan disenangkan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, mungkin firman Tuhan menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Tetapi juga tidak jarang mengoreksi kami. Biarlah kami berubah. Seturut pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Saya terus berdoa semoga Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. 2 hari lalu, tanggal 19 adalah Hari Ayah Internasional dan negara-negara sepakat untuk merayakannya pada hari Minggu yang ketiga di bulan Juni, yaitu tepat pada hari ini. Nah, berbicara tentang ayah dibandingkan dengan ibu dari sisi lagu, ternyata lebih banyak lagu tentang ibu daripada ayah. Contoh, kasih ibu kepada beta, Mother, how are you today? Mama, kembalilah padaku. Mama, don't go. Daddy, come home. Sesang sayang mama, kata mereka diriku selalu ditimang. Nah, itu lagu Bunda karya Melly Guslow. Ibu karya Iwan Fals. A Song for Mama, Boy to Man. Doa untuk ibu dari Ungu Band. Lalu Cinta untuk Mama dari Kenny. Saya cari-cari udah ada 10 lagu. Tapi lagu tentang ayah begitu sedikit sekali. Contoh misalnya, ayah, dalam hening sepi ku rindu untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi. Saya cari-cari cuman ada 2. Memang tidak mudah ya, lagu-lagu untuk ayah. Nah, berbicara tentang ayah pada hari ini yang begitu kompleks adalah sesuatu yang tidak mudah. Di tengah ketidakmudahan ini, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tugas yang paling penting, sangat penting dari seorang laki-laki itu adalah menjadi seorang ayah. Meskipun tidak ada seorang ayah di dalam dunia ini yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna. Di sisi waktu saja kehadiran seorang ayah begitu minim. Dan ini menjadi problem dalam keluarga. Ada yang hadir secara fisik tetapi hatinya nun jauh di sana. Nah, ini sama berbahayanya dan artinya bahwa ayah tidak menyediakan waktu bagi anak-anaknya. Tugas ayah menjadi sangat penting, bukan saja karena seorang ayah menjamin kebutuhan hidup daripada anaknya, sandang, papan, pangan, tetapi juga apa keinginannya. Dan bahkan bersama-sama dengan ibu mendidik anak di dalam karakter mereka, kerohanian daripada mereka. Di tengah ketidakterbatasan mereka itu mereka berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Akhirnya mereka menjadi tua, mereka pensiun, mereka menjadi lemah, mereka tidak berdaya, lalu bahkan mereka sakit-sakitan. Nah, bagaimana sikap kita kepada mereka pada waktu seperti itu? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah menghina mereka. Di dalam Amsal pasal 23 ayat yang 22 mengatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Janganlah menghina ibumu kalau ia sudah menjadi tua. Frase jangan menghina artinya apa? Jangan meremehkan orang tuamu. Jangan menganggap tidak penting ibumu dan jangan merendahkan ayahmu. Contoh, yang pertama secara verbal, kita berbicara kasar kepada mereka. Lalu apa? Berbicara dengan suara yang tinggi, yang keras. Kita apa?
menyindir mereka, menggosipkan mereka, mengata-ngatai mereka, memaki mereka, menghardik mereka, kita memaki-maki mereka. Misalnya, Papa! Atau kita berkata kepada mama kita, Mama! Atau bahkan kita berkata, oh mama saya mah udah kayak burung cucok rawa. Bunyi terus. Setiap hari. Enggak berhenti-berhenti. Dari pagi, siang hingga malam. Pusing saya mendengarnya. Tuh bapak gua mah udah budak kayak si bolot. Dipanggil kagak nyaut-nyaut. Ya. Lalu apa? Giginya tinggal 2 kayak burung kakak tua. Jalannya juga kayak keong, ya. Lupa, gaptek, kuno, malu kalau saya ajak dia keluar. Atau kita berkata, kalau saya tidak dukung setiap bulan, apa bisa hidup? Nah itu secara verbal. Belum lagi dengan yang kedua, gerak tubuh. Ya, kita duduk mendahului mereka. Kita juga bermuka masam di hadapan mereka. Pada waktu kita bicara, kita buang muka atau kita membelakangi mereka, ya, bukan saja membelakangi mereka, kita berkacak pinggang di hadapan mereka. Yang ketiga, secara sikap, kita masa bodoh terhadap mereka. Kita tidak telepon, kita tidak WA, kita tidak kunjungi mereka. Dulu ada seorang saudari ikut bimbingan pranikah. Nah, singkat ceritanya berbicara tentang orang tua. Saya tanya kepada mereka, kapan terakhir Anda mengunjungi atau menelepon orang tuamu? Tiba-tiba dia nangis. Nangis bombay. Kenapa? Anda selidik punya selidik, ternyata dia dibesarkan oleh seorang ibu yang janda. Jadi papanya meninggal pada waktu dia masih kecil. Singkat ceritanya ibunya pontang-panting bekerja ini dan itu. Akhirnya bisa membawa dia untuk masuk sekolah universitas. Dia kuliah di Jakarta, dia bekerja di Jakarta. Lalu akhirnya ikut BPN. Saya tanya, kapan terakhir kunjungi mamamu? Kapan terakhir telepon mamamu? Ternyata sudah lama dia tidak dikunjungi mamanya. Oh luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi dia juga sudah lama tidak telepon mamanya. Itu seorang saudari loh. Begitu luar biasa. Lalu apa? Mengingkari, tidak mengakui orang tua kita. Mungkin karena mereka miskin, mereka cacat, tidak berpendidikan, atau kurang pendidikannya, mereka kolot, mereka gaptek, pakainya sederhana sehingga kita malu untuk mengakui mereka. Mengenyampingkan kepentingan mereka. Waktu mereka sakit minta antar ke dokter. Kita nggak mau antar dia ke dokter. Banyak alasan ini dan itu. Padahal waktu kita kecil, waktu kita sakit, dia yang bawa kita ke dokter. Waktu kita di opname, dia yang jaga kita berhari-hari, bahkan 2 hari tidak tidur. Minta bantuan untuk membelikan sesuatu, belikan obat, makanan, kita tidak mau. Padahal tidak pakai duit kita, pakai duit mereka. Kita tidak mau. Lalu juga kita tidak mau mengurus mereka, melalaikan mereka. Mereka 2 orang tua atau 1 orang tua, sanggup membesarkan kita, memberikan pendidikan yang terbaik bagi kita, sehingga anak-anaknya menjadi apa? Sarjana, ada yang S1, S2, S3. Tapi yang 2 anak ini, yang 4 anak ini, yang 7 anak, saya 7 bersaudara. Ada juga yang apa? 12 anak, saya sudah pernah lihat. Ada yang 17 anak, saya juga pernah lihat. Ada yang 24 anak, saya juga sudah pernah lihat. Tapi tidak becus untuk apa? Memelihara orang tuanya. Yang keempat, secara finansial, keuangan, tidak mendukung mereka. Padahal kita mampu untuk mendukung mereka. Atau kita tidak masukkan kebutuhan mereka di dalam budget keluarga kita. Waktu sakit, lempar sana, lempar sini seperti bola basket. Sepak sana, sepak sini seperti sepak bola. Kenapa? Karena siapa yang bertanggung jawab nanti di rumah sakit. Atau waktu masuk rumah sakit semua anak antar. Waktu keluar tidak ada anak yang datang. Kenapa? Karena ada biaya yang mesti dibayar. Belum lagi yang kelima,
Dengan perbuatan kita, ya kita mendorong mereka, kita memukul mereka, dan ini juga sudah pernah terjadi. Semua perbuatan-perbuatan ini adalah artinya apa? Menghina mereka, merendahkan mereka, dan juga apa? Meremehkan mereka. Pada firman Tuhan mengatakan janganlah menghina mereka. Mengapa? Jangan menghina mereka. Karena yang pertama, ini adalah perintah firman Tuhan. Ada banyak ayat firman Tuhan yang memberitakan kepada kita untuk menghormati orang tua kita. Yang kedua, di dalam kitab Injil, Yesus memberikan perintah untuk menghormati orang tua dan jangan menyia-nyiakan orang tua kita. Bahkan di dalam tanda kutip, Yesus dia tunduk kepada Yusuf dan kepada Maria. Yang ketiga, Rasul Paulus di dalam surat-suratnya menasihatkan jemaat untuk taat dan menghormati orang tua. Yang keempat, bahkan di dalam budaya dan hukum masyarakat di dalam setiap lapisan juga mengajarkan untuk apa? Untuk menghormati orang tua. Dan yang terakhir, yang kelima, bahkan agama-agama juga mengajarkan demikian. Oleh karena itu, jangan menghina mereka, jangan meremehkan mereka, jangan merendahkan mereka. Tetapi sebaliknya, yang kedua, buatlah mereka bangga. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Bersorak-sorai di sini artinya adalah apa? Beria-ria, bergembira, bersukacita. Artinya apa? Ini adalah satu kebanggaan. Apa itu bangga? Bangga di sini adalah besar hati, merasa gagah. Mengapa merasa gagah? Karena anak-anaknya memiliki keunggulan. Apa keunggulan daripada anak-anaknya? Yang pertama, itu seorang yang benar. Artinya seorang yang takut kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang lurus daripada jalannya. Lalu apa? Yang jujur hidupnya, yang adil perbuatannya. Yang kedua, yaitu seorang yang bijak. Artinya apa? Hikmat, pintar. Lalu apa? Dia cakap di dalam bekerja, memiliki kecerdasan, memiliki kelihayan. Nah, kedua hal ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan gereja dan kehidupan masyarakat yang penuh dengan tantangan. Contoh, satu, bekerja dengan penuh integritas. Ya, dia jujur, ya, bukan saja jujur, tapi juga apa? Memberikan nama yang harum, ya. Meskipun dia hidup di dalam kesulitan, maka orang-orang akan berkata kepada orang tua kita, anakmu hebat loh, ya, yuk luar biasa. Kenapa? Hidup di dalam kejujuran yang sangat utuh. Bukan harta yang bertumpuk-tumpuk, tapi diperoleh oleh karena apa? Ketidakjujuran, lalu mencemarkan nama pribadi, lalu juga mencemarkan nama keluarga, dan pada akhirnya apa? Mendatangkan aib yang tidak terhentikan. Lalu yang kedua, bijak di dalam mengingat hari-hari penting mereka. Ya, misalnya hari ulang tahun orang tua, hari wedding anniversary daripada orang tua. Ya, jangan saja mengingat, tapi apa? Rayakan bersama dengan keluarga inti kita, ya, dengan keluarga besar kita. Kalau diberkati, ya, undang teman-temannya datang. Kita pesan 4 meja, 5 meja. Kalau kita lebih diberkati lagi, kita bikin pesta. Mungkin ulang tahun perak dia, ulang tahun emas dia. Nah, dulu saya pernah, ya, keluarga kami, anak-anak dan juga menantu merayakan hari ulang tahun papa kami atau papa mertua kami. Ulang tahun ke-71. Ya, kami bikin panitia, ya. Lalu Pak, undang teman-temannya, orang-orang sekampungnya, undang apa? Jemaat. Dia sukacita luar biasa loh. Ya, bukan saja sukacita, tapi apa? Dia bangga di dalamnya. Ya, waktu dia bersaksi, dia berkata, dia begitu sukacita, dia begitu bangga terhadap anak-anak dan juga para menantunya. Ya, kita keluar uang, dia dapat angpau, dia pulang kampung, dia terus cerita kepada orang-orang betapa bangganya dia dirayakan hari ulang tahunnya yang ke-71. Yang ketiga, berdiri di samping mereka pada waktu mereka mengalami krisis. Contoh misalnya, mereka pensiun,
Mungkin post-post syndrome, ya kita perlu menghibur dia. Mungkin kesulitan ekonomi, di rumah masih ada adik yang masih kuliah. Waktu mereka sakit, bukan saja waktu mereka sakit, mungkin ada kedukaan. Pasangan meninggalkan dunia, kita harus berdiri di samping dia. Di Surabaya saya kenal satu keluarga, luar biasa ya. Ini papanya masih bekerja, padahal usianya udah usia pensiun, bahkan udah lebih gitu ya. Lalu singkat ceritanya anaknya berkata kepada bapaknya, Papa digaji di perusahaan berapa? Lalu setelah dia tahu nilai jumlah dia digaji di perusahaannya, dia minta bapaknya, untuk apa? Untuk pensiun. Nikmati hari tuanya. Setiap bulan dia transfer sejumlah gaji bapaknya. Waktu bapaknya sakit dibawa ke rumah sakit yang terbaik. Belum sembuh, dibawa ke luar negeri, dibawa ke Singapura. Seluruh biaya dikeluarkan oleh anaknya. Begitu luar biasa. Anak yang luar biasa, seorang anak muda yang belum menikah. Lalu juga apa yang keempat? Sabar terhadap mereka. Mereka sudah tua. Kalau makan itu bisa berceceran, bisa berantakan, kuah bisa tumpah, tangan sudah gemetar, sendok bisa jatuh, piring bisa jatuh dengan pecah. Mereka sudah mulai pikun. Bersabarlah kepada mereka. Kadang-kadang mereka ngomongnya yang itu-itu saja. Diulang-ulang. Gagal fokus. Lupa topik. Belum lagi kuping mereka kurang dengar. Waktu kita bicara, kita perlu berulang-ulang berbicara dengan mereka. Lalu suara agak keras. Bukan dengan keras. Jadi kita bicara agak keras kepada mereka. Bersabarlah kepada mereka. Mereka perlu dimandiin. Kadang-kadang air dingin. Mereka gaptek. Mereka jalannya sudah lambat. Karena kakinya sudah tidak kuat. Dan mulai sakit-sakitan. Dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lakukan semua itu terhadap mereka, saya yakin dan percaya bahwa mereka akan bangga terhadap kita. Lalu yang ketiga, buatlah mereka bersukacita. Ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Bersukacita di sini adalah artinya menyukakan, bergembira, bersukaria, menjadi senang. Bersukacita di sini adalah bersukacita dengan sukacita yang mendatangkan kegembiraan yang besar. Nah, bagaimana caranya supaya dia mendapatkan kegembiraan yang luar biasa? Yang pertama, komunikasilah secara rutin dengan mereka. Lalu apa? Kunjungi mereka, telepon mereka. Ipar saya sehari 4 kali telepon emaknya. Ya, apa yang diperbincangkan? Dia telepon emaknya, dia tanya, "Mak, kabar lu hari ini bagaimana? Bagaimana keadaan mama?" Ya, nanti dia telepon lagi. "Mak, hari ini kamu masak apa?" Nanti dia telepon lagi. "Mak, udah makan belum?" Nanti dia telepon lagi. "Mak, di TV lagi rame tuh, coba kamu buka channel ini tuh. Ya, lagi rame nih di Jakarta nih." Ya, lalu WA mereka. Tanyakan dengan tulus kepada mereka, keadaan mereka, pergumulan daripada mereka. Lalu hadir secara fisik. Lalu ada satu persekutuan yang indah, ada pembicaraan yang hangat, pembicaraan yang berkualitas. Bukan kita datang secara fisik tapi tidak ada pembicaraan di dalamnya. Lalu bawa anak kita, bawa cucunya, saya yakin dan percaya dia akan bersuka cita. Lalu juga bawa makanan kesukaannya. Ya, kalau dia belum kenal Tuhan, beritakan Injil kepada dia. Bukan saja dia nanti akan bersuka cita, tapi juga malaikat Tuhan akan bersuka cita. Yang kedua, ajak liburan bersama. Sesekali ajak mereka liburan bersama, ya. Atau seringkali ajak mereka juga refreshing. Silakan. Kalau diberkati setiap kali kita jalan-jalan, kita liburan, kita refreshing, ajak mereka ikut kita. Saya yakin dan percaya mereka akan bersuka cita. Orang tua kita bukan saja jagain rumah. Kalau jagain rumah kita bisa pelihara anjing, bisa jaga rumah, ya. Orang tua kita bukan saja jaga cucu. Kalau jaga cucu kita bisa panggil baby sister, ya. Ajak mereka liburan bersama, mereka akan bersuka cita. Yang ketiga,
dukung ibadah mereka, dukung pelayanan mereka. Sediakan waktu kita buat mereka. Antar mereka waktu mereka ibadah, antar mereka waktu mereka pelayanan. Jemput mereka setelah ibadah, jemput mereka setelah pelayanan. Kalau kita diberkati, sediakan satu supir untuk antar jemput mereka, temenin mereka. Saya yakin dan percaya mereka akan berbahagia. Saya bersyukur ya di gereja ada beberapa jemaat yang melakukan hal demikian. Ya emaknya diantar, emaknya dijemput. Saya yakin percaya emaknya sukacita. Bukan saja mereka bersukacita, tapi kami sebagai hamba Tuhan juga bersukacita punya jemaat yang demikian. Kami puas sebagai hamba Tuhan. Lalu Pak, doakan mereka. Doakan kesehatan mereka, ya, pergumulan mereka. Setelah kita dengar, kita doakan di hadapan mereka. Atau kita bawa dalam doa pribadi kita bawa di dalam doa keluarga kita. Setelah kita doakan, kita katakan kepada mereka, "Mak, Pak, kami sudah mendoakan kamu." Lalu nantikan jawaban daripada Tuhan. Yang kelima, berterimalah kasih kepada mereka secara berkala. Berterima kasih karena dia menjadi ayah kita. Berterima kasih karena mereka menjadi orang tua kita. Mengapa? Karena mereka sudah berjuang dengan sangat keras tentu bersama dengan ibu untuk membesarkan kita, menghidupkan kita, memberikan banyak hal kepada kita. Kadang tidak punya uang, ya, kekuatannya terbatas, tapi tidak pernah membiarkan kita kelaparan, tidak pernah membiarkan kita tanpa pakaian, tidak pernah membiarkan kita tanpa tempat tinggal. Mereka tidak punya kemampuan, mereka kurang pendidikannya, tetapi mereka luar biasa, tetap berusaha memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan hidup yang nyaman bagi anak-anaknya. Ada makanan enak mereka sengaja tidak makan, diberikan kepada anak-anaknya. Bahkan mereka bawakan, mereka sediakan, mereka belikan makanan yang enak bagi anak-anak dan keluarga. Dan dia sendiri makan makanan yang standar, yang sederhana, dan kadang-kadang di bawah standar. Ada kebutuhannya, ada keinginannya, ditahan-tahan, ditunda-tunda, dan bahkan sengaja tidak dibeli. Kenapa? Karena dia memikirkan kebutuhan dan keinginan daripada anak-anaknya. Dia bekerja pagi, siang, dan malam, banting tulang. Ya, padahal usia sudah tua mau pensiun, tetap bekerja, tetap berhemat, tetap menabung. Oleh karena apa? Demi anak-anak dan keluarga. Mungkin di rumah masih ada anak yang masih kuliah, ada anak akan yang menikah, butuh biaya yang besar. Belum lagi omelan-omelan, makian-makian, cacian-cacian yang diterima waktu dia bekerja. Mungkin oleh customernya, oleh pembelinya, oleh atasannya. Bahkan waktu diomelin, kadang-kadang seperti binatang. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, makan pun diomelin. Ini sesuatu yang menyakitkan hatinya. Tetapi anak-anak tidak tahu, pasangannya tidak tahu. Oleh karena apa? Karena dia tidak pernah menceritakannya. Dia tidak pernah mau membawa kabar yang buruk ini di dalam keluarganya. Akhirnya ayah kita menjadi tua, dia pensiun, dia lemah, dia tidak berdaya, dan bahkan dia sakit-sakitan. Oleh karena itu berbaktilah. Berbakti itu adalah satu kesempatan buat orang tua kita. Nah hari ini saya mau pakai matematika. Jadi saya mau berhitung pakai matematika, tidak pakai Alkitab. Tidak pakai iman kita. Ya, dengan matematika. Berapa besar kita berbakti kepada orang tua kita dibandingkan mereka membesarkan kita, mendidik kita. Contoh, nih saya, ya. Saya tidak sempurna. Orang tua saya juga tidak sempurna. Usia 27 tahun saya menikah. Artinya apa? Orang tua saya membesarkan saya selama 27 tahun. Nah, setelah menikah, ya, 15 tahun pernikahan saya, mama saya meninggalkan dunia. Nah, berapa banyak waktu yang saya pakai untuk merawat mama saya? Kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Hanya 7 tahun. Ya, 7 tahun kami bersama dengan istri merawat mama saya. Artinya apa? Waktu dia pelihara saya 27 tahun tidak sebanding dengan waktu saya pelihara dia. Hanya 7
tahun. 6 tahun kemudian papa saya meninggal dunia. Artinya usia pernikahan saya 21 tahun, papa saya meninggalkan dunia. Berapa banyak waktu yang saya pakai untuk hidup bersama dia? Tidak ada. Saya dukung secara materi betul. Waktu masuk rumah sakit kita bayar, berusaha dengan sekuat tenaga. Tapi toh dia tidak tinggal dengan saya. Artinya apa? Kesempatan yang ada kepada saya tidak pakai secara optimal. Nah ini perlu direnungkan oleh setiap kita. Kadang-kadang waktu yang dipakai oleh orang tua kita untuk membesarkan kita, mendidik kita jauh lebih besar daripada waktu yang kita pakai untuk berbakti kepada mereka. Jadi perlu kita camkan dengan baik-baik. Apalagi firman Tuhan hari ini yang sudah ditaburkan mengajarkan kita 3 hal. Itu yang pertama, janganlah menghina mereka, janganlah meremehkan mereka, janganlah merendahkan mereka. Dan bahkan yang kedua, buatlah mereka itu bangga. Lalu yang ketiga, buatlah mereka bersukacita. Tapi pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah orang tua kita, papa kita, mama kita bangga punya anak seperti saya? Apakah mereka bangga punya menantu seperti saya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka bersukacita punya anak seperti saya? Apakah mereka bangga punya menantu seperti saya? Hari ini adalah hari ayah, nanti selesai ibadah, kita bertemu dengan mereka, tanyakanlah kedua pertanyaan ini. Nah sebentar sebelum kita akan tutup dalam doa, kita akan melihat 2 cuplikan video singkat. Yang pertama tentang ibu yang bahagia, dan yang kedua itu tentang From the Worst Parent in the World. Chả có một khoản tiêu đuổi kia. 伊人啊，也无用，也做工做。我的查某囝是老爷来哦。老乡啊，我都甲你讲啊，一个大波一个查某好啊。你后生安怎？伊啊，也无用诶。伊即个生意啊是做零子，伊等咱的政府啊，佫有生意来往。美国啊、香港啊，佫有伊本8老豆啊。佫有啊，伊啊，在咱马沙拉买一间新厝。咱们沙拉袂歹啊。好啊，比我的囝好，伊是 doctor 来的，大伦敦啊 specialist 啊，他名 cardiology，伊真够趁钱的。安尼搞啊？是咧，你会找我安怎？我逐摆拍电话伊吼，伊一下无闲的哦，伊若迄个会计楼做工吼，又淡薄高分啦。真出名的迄个会计楼，我都唔知影叫啥物名吼。就特别吼，伊一年内面会趁到差不多450千哦。是咯是咯，我的囝，伊一斗开刀啊，会趁20千英镑啊，一日会开2个啊。英啊，英，你会惊哩？我囝好啊，我囝爱来载我了咯。在咯。是咯，真麻烦哦，逐摆去倒落都爱带我去行哦。你再随来哦。我囝来了，我囝，你来，我早晨啊，媽好喎，好啊。媽，เดี๋ยวนี้ร้านคือกินม้าแล้วเนาะ Nhưng mà đến chính niên về. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hari ini adalah tepat, adalah hari Ayah. Kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan, firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami agar kami tidak menghina mereka pada waktu mereka sudah menjadi tua. Tetapi ada tugas yang penting daripada setiap kami anak-anaknya untuk apa? Membuat mereka bangga terhadap kami, membuat mereka bersukacita ya Bapa. Tidak mudah, oleh karena itu berikan kami hikmat kemampuan untuk kami melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.